Yang kami hormati Ibu Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, serta Wakil Ketua Bapak Lejen TNI Purnawirawan Lodwig Paulus, Wakil Ketua DPD RI, kemudian Ketua KPU RI, serta seluruh komisioner dan jajaran KPU, termasuk Ketua KPU Provinsi yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Ya. Ini acaranya besar nih, semuanya hadir secara virtual juga. Kemudian Ketua Bawaslu dan segenap staf Bawaslu di KPP, Pak Prof Muhammad serta staf. Juga hadir rekan-rekan dari DPR RI. Saya lihat juga ada Ketua Komisi 2, hasil kerja Ketua Komisi 2, jajaran Komisi 2. Terima kasih banyak, Mas Arief. Kemudian rekan-rekan ketua partai, pimpinan partai ataupun yang mewakili. Wakil Menkumham juga hadir di sini, mewakili pemerintah bersama-sama saya, Prof Edi. Juga rekan-rekan dari jajaran Polri, Jaksa Agung, TNI, serta rekan-rekan dari jajaran pemerintah lainnya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga rekan-rekan dari LSM atau NGO yang mewakili, para tim pakar, hadirin sekalian berbahagia. Pertama tentunya kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga dapat hadir pada acara yang sangat penting, yaitu peluncuran tahapan pemilu untuk tahun 2024. Acara ini merupakan hasil kerja kita bersama, terutama melaksanakan beberapa kali rapat konsinyering dan akhirnya tercapai kesepakatan antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP dengan legislatif yang diwakili oleh DPR RI, Komisi 2 khususnya, serta pemerintah yang diwakili oleh kami selaku Menteri Dalam Negeri. Hasil rapat dan konsinyering tersebut menyepakati untuk tahapan pemilu, dan kemudian Ketua KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU yang menandai resminya tahapan dimulai pada hari ini. Kami ingin menyampaikan beberapa hal mewakili Bapak Presiden, pemerintah, bahwa dalam beberapa kali rapat kabinet internal maupun saat menerima komisioner KPU tanggal 30 Mei 2022 di Istana Merdeka, Bapak Presiden secara tegas mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh seluruh pelaksanaan tahapan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah ditetapkan. Yang tahapannya dimulai Juni tahun 2022, tepatnya tanggal 14 hari ini. Hingga pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024 dan pilkada serentak November 2024. Dalam berbagai forum tersebut, Bapak Presiden juga secara tegas memerintahkan kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan seluruh jajaran pemerintahan termasuk Polri dan Pemda, pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya. Mulai dari pendampingan penyusunan regulasi, seperti regulasi khusus untuk pengadaan logistik, hingga pendanaan yang diperlukan. Sehingga KPU diminta oleh Bapak Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk segera mempersiapkan pemilu dan pemilu pilkada serentak. Mempersiapkan semua tahapan dengan detail dan rapi, terutama penyiapan data pemilih agar tidak menjadi perselisihan. Ini sudah kita koordinasikan dengan Dukcapil dan KPU. Juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam arti yang positif dan membangun kepercayaan publik kepada KPU. Selanjutnya pada saat menerima komisioner KPU tanggal 30 Mei 2022, Bapak Presiden menegaskan agar KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Indonesia, kita harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk diantaranya memberikan pendidikan politik secara masif. Pendidikan politik dalam arti agar
masyarakat paham tentang hak-haknya dalam election, pemilihan, karena menentukan perjalanan bangsa ke depan. Kemudian tahun 2019 yang lalu, kita tahu bahwa kita adalah salah satu negara yang partisipasi pemilihnya tertinggi di dunia, yaitu 81%. Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu agar aman, damai, tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu. Bapak Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis dan mempengaruhi kualitas pemilu. Kita perlu belajar dari pengalaman pemilu dan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita lakukan perbaikan-perbaikan dari aspek manajemen teknis seperti perbaikan kualitas daftar pemilih tetap DPT, manajemen kerja KPUD dan KPPS sampai dengan teknis rekapitulasi suara, penguatan sistem pendaftaran pemilih atau SIDALIH, sistem verifikasi partai politik atau SIPOL, sistem rekapitulasi atau SIREKAP, sistem informasi logistik atau SILOG yang telah dibangun KPU hendaknya disempurnakan. Pastikan juga pesan Bapak Presiden agar biaya pemilu dilaksanakan dengan efisiensi. Bapak Presiden juga mengajak KPU untuk mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas dan menyehatkan demokrasi. Kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi agar kampanye dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktik politik uang. Pada saat kita kampanye, kami ulangi, melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020, 270 wilayah se-Indonesia di tengah-tengah puncak pandemi, kita telah membuktikan kita mampu melaksanakan itu. Berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan penyebaran COVID-19, menggunakan teknologi yang lebih efektif dibandingkan dengan mobilisasi, mungkin ini dapat menjadi salah satu alternatif. Dan pilkada di tahun 2020 merupakan election terbesar nomor 2 di dunia setelah Presiden Amerika Serikat, pemilihan Amerika Serikat, dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi di masa pandemi. Itulah hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 sekaligus pilkada serentak November 2024, baik dalam forum-forum internal maupun juga langsung kepada komisioner KPU yang baru. Akhirnya kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua, bimbingan pertolongan agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.